Halo pemirsa, sorotan dunia hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Saya Arif Rifai. Pemirsa, pemerintah Sri Lanka mengumumkan status darurat nasional setelah siklon Ditwah memicu banjir besar yang melanda sejumlah wilayah. Ratusan orang dilaporkan tewas sementara ribuan warga terpaksa mengungsi. Hujan lebat yang dibawa siklon Ditwah membawa banjir besar di Sri Lanka, memaksa pemerintah setempat menetapkan status darurat nasional setelah sedikitnya 334 orang dilaporkan tewas. Rekaman dari Kaduela pada Minggu 30 November 2025 menunjukkan warga terpaksa berjalan di dalam air setinggi lutut. Mereka berusaha menyelamatkan sisa harta benda yang masih bisa diselamatkan. Seorang warga bernama Diasini mengaku sangat terpaksa memindahkan seluruh barang sejak malam sebelumnya, seraya memohon pemerintah untuk memberikan bantuan. Status darurat ini ditetapkan pada Sabtu 29 November 2025 setelah air sungai Kelani terus naik dan juga memaksa evakuasi di sejumlah distrik. Warga mengeluhkan akses ke banyak daerah terputus, bahkan beberapa warga terperangkap tanpa makanan dan kebutuhan dasar. Siklon Ditwah menerpa pesisir timur pada Jumat. Meski musim hujan masih berlangsung, pejabat menyebut skala bencana ini sangat jarang terjadi. Presiden Anura Kumara menyebut bahwa bencana ini sebagai yang paling menantang dalam sejarah negaranya, menegaskan biaya pemulihan diperkirakan akan sangat besar. Pusat Manajemen Bencana menyatakan sekitar 20.000 rumah hancur, memaksa 108.000 warga untuk mengungsi ke penampungan milik pemerintah, sementara sepertiga wilayah Sri Lanka tanpa listrik atau air bersih dan sekitar 400 orang masih hilang. Otoritas memperingatkan hujan lebat masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Pemerintah meminta bantuan internasional serta dukungan masyarakat Sri Lanka di luar negeri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden untuk mengakhiri sidang korupsinya yang telah berlangsung lama. Langkah ini disebut Netanyahu sebagai upaya menyatukan negara di tengah perubahan besar di kawasan. Namun permintaan tersebut memicu tuduhan bahwa ia berusaha mengabaikan rule of law. Kantor Perdana Menteri menyatakan bahwa Netanyahu telah mengirim permohonan resmi kepada bagian hukum di kantor Presiden. Kantor Presiden menyebut permohonan itu luar biasa dan memiliki implikasi signifikan. Netanyahu merupakan satu-satunya Perdana Menteri aktif dalam sejarah Israel yang diadili atas kasus korupsi. Ia dijerat dengan tuduhan penipuan, pelanggaran kepercayaan dan penerimaan suap dalam 3 perkara terpisah. Netanyahu menolak tuduhan itu dan menyebutnya sebagai perburuan politik. Permohonan tersebut muncul beberapa minggu setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mendorong Israel untuk memberikan pengampunan. Trump juga mengirim surat kepada Presiden Isaac Herzog menyebut bahwa kasus itu sebagai penuntutan politik yang tidak berdasar. Dalam pernyataannya, Netanyahu menyebut sidang tersebut memecah belah bangsa dan kewajiban hadir di persidangan 3 kali seminggu menyulitkan dirinya untuk memerintah. Ia mengatakan bahwa mengakhiri sidang akan membantu meredakan ketegangan. Sepanjang tahun lalu, Netanyahu telah beberapa kali naik ke podium saksi, namun proses hukum berulang kali tertunda karena perang dan gejolak menyusul serangan 7 Oktober 2023. Permohonan pengampunan terdiri dari surat panjang dari pengacara Netanyahu serta surat terpisah yang ditandatangani Netanyahu sendiri. Berkas itu akan dievaluasi Kementerian Kehakiman dan kemudian disampaikan kepada penasihat hukum Presiden. Namun pakar hukum menegaskan bahwa permohonan tersebut tidak akan menghentikan sidang. Mereka menyebut bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan proses adalah meminta Jaksa Agung menahan lanjutan persidangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pejabat Amerika Serikat dan Ukraina menyelesaikan sekitar 4 jam pembicaraan di Florida untuk mencari jalan keluar perang Rusia-Ukraina. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut pembahasan produktif, namun menegaskan masih banyak pekerjaan yang harus ditempuh untuk mencapai kesepakatan damai. Pertemuan tingkat tinggi ini digelar hanya beberapa hari sebelum utusan khusus Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, dijadwalkan bertemu ke Moskow untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Rubio, Witkoff, dan Jared Kushner mewakili delegasi Amerika dalam pembicaraan yang berlangsung di Sally Bay Club di Hallandale Beach. Rubio menegaskan pembahasan tidak hanya mengupayakan penghentian perang, namun juga menyusun langkah untuk menjamin kemakmuran jangka panjang Ukraina. Di sisi lain, Ukraina saat ini tengah mengatasi goncangan politik setelah merebaknya skandal korupsi $100 juta di sektor energi. Presiden Trump menilai masalah tersebut tidak membantu proses negosiasi, namun ia menyampaikan optimismenya bahwa ada peluang untuk mencapai kesepakatan. Ketua Dewan Keamanan Ukraina, Rustem Umerov, menekankan bahwa apresiasi Ukraina atas peran Amerika Serikat dalam upaya perdamaian. Meski demikian, Umerov tidak memaparkan detail kemajuan apapun dari pertemuan.
Rancangan rencana damai yang diusulkan Amerika Serikat sebelumnya menuai kritik karena dinilai terlalu menguntungkan Rusia. Di antaranya batasan Ukraina militer Ukraina, pemblokiran keanggotaan NATO, hingga rencana pemilu dalam 100 hari. Beberapa ketentuan tersebut disebut telah direvisi, namun belum ada penjelasan resmi mengenai perubahan yang dilakukan. Dalam usulan baru, pemerintah Amerika Serikat mendorong pembentukan Ukraina Development Fund untuk menggenjot investasi di sektor teknologi, energi, hingga kecerdasan buatan. Amerika Serikat juga berencana menggarap ulang infrastruktur gas Ukraina termasuk pipa dan fasilitas penyimpanan yang selama ini kerap diserang Rusia. Rubio menegaskan tujuan akhir adalah menciptakan Ukraina yang berdaulat, aman dan tahan terhadap ancaman di masa depan. Di pihak Ukraina, perubahan susunan negosiator terjadi setelah Kepala Staf Zelensky, Andriy Yermak, mengundurkan diri menyusul penggeledahan anti korupsi. Pertemuan yang akan digelar antara Wikov dan juga Putin di Moskow diperkirakan dapat menentukan arah baru proses perdamaian. Dan dalam pidatonya, Presiden Zelensky mengatakan pihak Amerika Serikat menunjukkan pendekatan konstruktif. Ia meyakini langkah-langkah menuju akhir perang secara terhormat bisa dirumuskan dalam beberapa hari ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Indonesia memastikan sejumlah warga negara Indonesia menjadi korban dalam peristiwa kebakaran apartemen di Hong Kong. Sedikitnya 7 WNI tercatat meninggal dunia dalam musibah tersebut, sementara puluhan lainnya masih belum dapat dikonfirmasi keberadaannya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengkonfirmasi 7 warga negara Indonesia meninggal dalam kebakaran apartemen di Hong Kong. Seluruh korban merupakan pekerja migran Indonesia di sektor domestik. Yvonne menyatakan 1 WNI lainnya sedang menjalani perawatan dan dalam kondisi stabil. Selain itu, sebanyak 79 WNI dilaporkan belum terlacak. Kementerian Luar Negeri memastikan KJRI Hong Kong terus bekerja sama dengan otoritas setempat untuk menentukan keberadaan mereka. Kami dengan sangat berduka mengkonfirmasi bahwa terdapat 7 warga negara Indonesia yang meninggal dunia dan seluruhnya adalah pekerja migran Indonesia sektor domestik. Terdapat 1 orang WNI lainnya yang masih menjalani perawatan dan dalam kondisi yang stabil. Dapat kami sampaikan bahwa di kawasan tersebut tercatat sekitar 140 WNI yang bekerja sebagai pekerja domestik. KJRI Hong Kong telah berhasil mengkonfirmasi kondisi 61 orang, termasuk para korban meninggal. Sementara 79 WNI lainnya masih terus ditelusuri keberadaannya secara intensif. Pemerintah Indonesia dalam hal ini, KJRI Hong Kong telah bergerak cepat sejak awal insiden, antara lain dengan berkoordinasi erat dengan otoritas Hong Kong untuk memperoleh akses informasi dan pemberian bantuan sesuai protokol keselamatan bagi WNI. Kebakaran ini dikonfirmasi sebagai yang paling mematikan di Hong Kong sejak tahun 1946. Api melahap kompleks Wang Fuk Court pada Rabu lalu. Hingga Jumat malam, korban tewas mencapai 128 orang dan 79 lainnya luka-luka. Otoritas Hong Kong telah menahan 11 tersangka atas dugaan pembunuhan tanpa unsur sengaja dan tuduhan lain terkait penanganan insiden tersebut. Penyelidikan penyebab kebakaran masih terus berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kejaksaan Paris mengumumkan 4 penangkapan baru terkait perampokan luar biasa di Museum Louvre yang menghilangkan perhiasan senilai 102 juta dolar Amerika Serikat pada Oktober lalu. Para tersangka tersebut bagian dari geng terorganisir yang melakukan aksi cepat dan terencana. Pernyataan kejaksaan menyebutkan 4 orang yang ditahan terdiri dari 2 pria dan 2 wanita berusia 31 hingga 40 tahun dan berasal dari wilayah Paris. Mereka ditahan selama 96 jam untuk diintegrasi sesuai prosedur. Media Prancis melaporkan salah satu yang ditangkap adalah pria 39 tahun yang sudah dikenal pihak kepolisian dan diduga menjadi anggota keempat tim perampok yang melakukan aksi siang hari itu. Ia disebut berasal dari kawasan Aubervilliers di utara Paris. 3 anggota komando lain sebelumnya telah ditangkap dan dikenai tuduhan awal pencurian oleh geng terorganisir serta konspirasi kriminal. DNA mereka telah ditemukan di TKP atau pada barang terkait perampokan. Harta karun yang hilang belum ditemukan. Koleksi itu meliputi kalung berlian dari Zamrud hadiah Napoleon untuk permaisuri Marie Louise, perhiasan milik Ratu Mary Amelie dan Hortense, serta tiara mutiara dan berlian milik Empress Gwen. Perampokan ini menjadi pertanyaan besar soal keamanan di Louvre, museum paling ramai dikunjungi di dunia. Para pelaku hanya membutuhkan kurang dari 8 menit untuk memasuki gedung melalui lift barang, menerobos jendela, memotong kaca vitrin dengan pemotong cakram, lalu melarikan diri dengan dibantu 2 pengendara skuter. 1 artefak berharga mahkota berhias emerald milik istri Napoleon III belakangan ditemukan di luar museum, namun sebagian besar harta lenyap tanpa jejak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, insiden penembakan menggegerkan Washington DC ketika dua anggota National Guard dari West Virginia menjadi sasaran serangan terarah hanya beberapa blok dari Gedung Putih. Kejadian terjadi di siang hari bolong di kawasan yang biasanya ramai pegawai federal dan turis. Kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Kejadian bermula ketika kedua prajurit sedang menjalankan tugas rutin di sekitar area pengamanan. Menurut penjelasan pejabat kepolisian DC Jeffrey Carroll, rekaman kamera menunjukkan seorang pria muncul dari belakang sudut gedung, lalu mengangkat senjata dan menembak tanpa peringatan ke arah para prajurit. Tembakan tersebut membuat mereka tumbang seketika, sementara warga yang berada di dekat lokasi berlari untuk mencari perlindungan. Wali Kota Muriel Bowser menegaskan bahwa insiden ini bukanlah tindakan acak, melainkan serangan yang jelas-jelas diarahkan kepada para prajurit. Sementara Direktur FBI Kash Patel menyebut penyelidikan sedang berlangsung intensif, termasuk menelusuri latar belakang dan pergerakan terduga pelaku. Pelaku diidentifikasi sebagai Rahmanullah Lakanwal, pria berusia 29 tahun yang masuk ke AS via program Biden, Operation Allies Welcome pada 2021, yaitu program pemindahan massal warga Afgan pasca penarikan pasukan AS dari Afghanistan. Meski begitu, petugas menegaskan identitas dan asal-usulnya masih dalam proses verifikasi. Program Allies Welcome sendiri pernah menjadi pusat perdebatan politik terutama terkait proses vetting dan kecepatan pemindahan puluhan ribu warga Afgan. Perdebatan ini kian memanas setelah insiden penembakan terbaru ini. Presiden Donald Trump turut menanggapi melalui video resmi di media sosial. Ia menyerukan peninjauan ulang seluruh pengungsi Afgan yang masuk melalui program Biden. Trump menyebut penembakan tersebut sebagai kejahatan terhadap seluruh bangsa. Hingga saat ini, pihak berwenang belum menemukan motif jelas. Penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi, memeriksa rekaman CCTV, dan melacak riwayat perjalanan pelaku untuk menentukan apakah ada unsur ideologi atau faktor personal yang melatari serangan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemandangan baru kini muncul di jalan-jalan Iran. Dari balik jendela kendaraan terlihat semakin banyak perempuan melintas tanpa hijab dengan rambut terurai. Fenomena ini menandai perubahan besar di ruang publik. Kewajiban hijab telah ditetapkan selama 46 tahun di Iran. Pada masa paling ketat, polisi dan pasukan Basiji dari Guard Revolusi aktif mengawasi setiap helai rambut yang terlihat. Namun setelah kematian Mahsa Amini di 2022, protes nasional mendorong banyak wanita untuk menolak aturan itu secara terbuka. Seorang analis Iran, Holly Dagres, mengatakan bahwa pada 1999, membiarkan sedikit rambut keluar dari hijab akan segera mengundang teguran dari warga atau polisi moral. Namun kini, wanita dan gadis Iran dilaporkan secara terbuka melepas hijab di jalanan. Otoritas Iran dikabarkan kewalahan menangani jumlah pelanggar yang terus meningkat. Mereka khawatir jika menindak terlalu keras pada saat negara menghadapi pemadaman listrik, krisis air, dan ekonomi yang memburuk, masyarakat dapat kembali turun ke jalan. Di sekitar Tahrir Square di kaki pegunungan Alborz, gadis-gadis muda tanpa ragu melepas hijab setelah keluar dari sekolah. Mereka berlari di antara mobil, tertawa, dan membawa proyek seni mereka. Wanita dari segala usia melenggang tanpa hijab di Bazar Tahrir, bahkan di dekat kubah biru makam Imam Zadeh Saleh. Dua petugas polisi terlihat hanya berbicara satu sama lain, membiarkan para wanita melenggang begitu saja. Sebuah pandangan yang menandakan perubahan atmosfer di Teheran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, tim astronot Amerika Serikat dan Rusia telah memulai misi 8 bulan di Stasiun Luar Angkasa Internasional setelah diluncurkan menggunakan wahana Soyuz pada Kamis 27 November 2025. Roket Soyuz meluncur dari kawasan Baikonur di Kazakhstan. Wahana Soyuz MS-28 membawa astronot NASA Chris Williams bersama dua kosmonot Rusia Sergei Mikhaev dan Sergei Kutsverkov. Soyuz MS-28 yang membawa astronot Amerika Serikat dan Rusia ini lepas landas dari Baikonur, Kazakhstan, sebagaimana tradisi peluncuran Rusia. Roket melewati langit Kazakhstan dengan jejak api putih meninggi sebelum akhirnya masuk ke orbit bumi. Peluncuran berlangsung tanpa hambatan. Beberapa jam kemudian, wahana merapat di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Di dalam kabin Soyuz, astronot NASA Chris Williams bersama dua kosmonot Rusia Sergei Mikhaev dan Sergei Kutsevkov melakukan serangkaian pengecekan sistem sebelum merapat ke ISS. Ini menjadi penerbangan perdana bagi Williams dan Mikhaev yang masing-masing berlatar belakang fisika dan penerbangan militer.
Sementara itu, Kurt Servkov telah memiliki pengalaman dalam misi antariksa sebelumnya, bertindak sebagai pendamping berbagai prosedur penting. Setibanya di ISS, pintu dibuka dan disambut oleh para astronot yang sudah menempati stasiun sejak misi sebelumnya. Di dalam stasiun sudah ada astronot NASA Mike Finke, Zena Cartman, dan Johnny Kim. Ditambah astronot JAXA Kimia Yui, serta kosmonot Rusia Sergei Ryzhikov, Alexei Zubritsky, dan Oleg Platonov. Kehadiran tim baru ini menambah jumlah personil ISS menjadi 10 orang. Usaha kolaborasi antar negara di ruang angkasa tetap berjalan di tengah ketegangan geopolitik di bumi. NASA menegaskan bahwa kerjasama antariksa tetap berfokus pada ilmu pengetahuan dan keselamatan, mengingat peran ISS sebagai laboratorium multinasional. Selama 8 bulan ke depan, Williams dijadwalkan melaksanakan berbagai riset dan demonstrasi teknologi. Proyek-proyek tersebut meliputi penelitian kesehatan manusia di lingkungan mikrogravitasi, uji material untuk misi jarak jauh, serta pengujian teknologi yang dapat digunakan untuk misi mendatang ke bulan dan Mars. NASA menekankan bahwa temuan dari misi ini diharapkan bisa memberikan manfaat nyata untuk kehidupan di bumi termasuk di bidang medis dan teknologi. Para astronot juga akan melakukan perawatan rutin terhadap modul dan peralatan ISS, termasuk pengecekan sistem listrik, panel surya, serta pemeliharaan komponen pendukung kehidupan untuk menjamin operasional stasiun luar angkasa tetap stabil selama misi berlangsung. Mission Control di Moskow dan Houston terus memberikan pemantauan dan instruksi sepanjang waktu. Pusat kendali itu melaporkan bahwa seluruh sistem wahana Soyuz dan ISS berjalan normal setelah proses docking. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Ratusan anggota Serikat Pekerja Migran Indonesia gelar doa bersama untuk 7 warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam kebakaran apartemen di Hong Kong. Mereka mendesak pemerintah setempat memberikan perlindungan bagi para penyintas. Rekaman video menunjukkan para pekerja migran menggelar doa serta membawa bunga dan mainan ke Tugu, peringatan darurat untuk mengenang para korban. Juru bicara Serikat Pekerja Migran Indonesia mendesak otoritas untuk memberikan keringanan biaya penggantian dokumen resmi yang hilang dalam kebakaran. Ia menegaskan para PMI bukan hanya bekerja di Hong Kong, namun juga mengorbankan hidup mereka. Para PMI di Hong Kong mengaku sangat bersedih karena banyak teman dan keluarga PMI hilang dan belum ditemukan. Sementara itu, pimpinan Serikat Pekerja mendesak pemerintah Hong Kong mengizinkan para penyintas untuk tetap di kota tersebut agar dapat memperoleh pekerjaan kembali. Hingga kini jumlah korban tewas dalam kebakaran apartemen bertingkat itu telah meningkat menjadi 146 orang dengan sedikitnya 79 korban luka termasuk 12 petugas pemadam kebakaran. Polisi telah menyelesaikan penyisiran 4 dari 7 gedung yang terdampak dan memperkirakan pemeriksaan penuh akan memakan waktu 3 hingga 4 minggu. Kebakaran yang menjadi tragedi terburuk sejak 1946 itu terjadi di Kompleks Wang Fuk Chong. Penyidikan mengenai penyebab dan juga penanganan insiden terus berlanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang pemuda Palestina di Gaza mengubah kendaraan personel lapis baja milik Israel yang rusak menjadi stasiun pengisian daya ponsel. Di tengah krisis listrik yang berlangsung selama lebih dari 2 tahun, inovasi ini menjadi sumber penghasilan dan harapan baru. Inilah rekaman yang menunjukkan sebuah kendaraan personil lapis baja milik Israel yang rusak berada di bawah atap bangunan yang telah hancur, dengan warga menunggu giliran untuk mengisi daya ponsel mereka. Kendaraan itu dimodifikasi menjadi stasiun charger dipenuhi perangkat listrik, stop kontak, dan panel kabel yang tertata di bagian dalamnya. Pendiri inisiatif Yahya Izek mengaku bahwa proyek tersebut sangat menantang, namun ia merasa bangga dapat menciptakan masa depan baru dan sumber penghasilan bagi dirinya dan saudaranya. Izek menjelaskan bahwa gagasan itu muncul setelah ia memasang panel surya di atap rumah tetangga, lalu
menarik kabel ke dalam kendaraan untuk menyiapkan titik pengisian daya. Ia mengungkapkan bahwa ia kehilangan seluruh anggota keluarganya akibat perang dan hanya ia serta saudaranya yang selamat. Kendaraan itu dipilih bukan karena latar belakang militernya, melainkan sebagai sarana untuk bertahan hidup dan mencari penghasilan. Proyek ini muncul di tengah krisis listrik berkepanjangan di Gaza yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun. Hancurnya infrastruktur energi dan absennya solusi jangka panjang memaksa warga hidup hampir tanpa pasokan listrik. Akibatnya mengisi daya ponsel menjadi tantangan harian bagi masyarakat Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, perjalanan seorang petani dari pedalaman Somalia ke ibu kota menggambarkan keruntuhan sistem kesehatan negara itu. Pemotongan bantuan internasional dan konflik membuat ribuan tenaga medis kehilangan pekerjaan, sementara rumah sakit semakin kewalahan menangani pasien kritis. Seorang petani Yusuf Bule terpaksa menempuh perjalanan panjang dari wilayah terpencil di selatan Somalia ke Mogadishu demi menyelamatkan putranya yang berusia 3 tahun. Kondisi gizi buruk yang parah membuat anaknya hanya mempunyai harapan tipis untuk selamat. Dan unit kesehatan di Rumah Sakit Banadir menjadi satu-satunya tempat yang memberikan harapan. Setelah 15 hari perawatan, sang anak dinyatakan keluar dari masa kritis. Bule mengaku di daerahnya tidak ada rumah sakit, sehingga perjalanan ini menjadi upaya terakhir untuk menyelamatkan nyawa putranya. Krisis kesehatan di Somalia memburuk setelah pemotongan anggaran Badan Bantuan Amerika Serikat USAID. Pemangkasan ini mengakibatkan lebih dari 6.000 tenaga medis kehilangan pekerjaan dan sekitar 2.000 fasilitas kesehatan terdampak langsung. Kondisi ini menjadi pukulan besar bagi salah satu negara termiskin di dunia. Walaupun serangan Al-Shabaab dilaporkan menurun dalam beberapa bulan terakhir, pejabat dan tokoh masyarakat menilai upaya perang total pemerintah terhadap kelompok militan tersebut memakan korban di bidang pelayanan publik, terutama layanan kesehatan. Mereka mengingatkan tanpa pemulihan anggaran dan dukungan internasional, sistem kesehatan Somalia terancam ambruk dan membuat jutaan warga kian rentan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Gini Bissau resmi menunjuk Federal Horta Intaa sebagai pemimpin junta setelah mengambil alih kekuasaan usai pemilu presiden yang menuai protes pekan ini. Presiden Umaro Sissoco Embalo yang digulingkan telah terbang ke Senegal dengan pesawat khusus yang disiapkan pemerintah setempat. Negara-negara tetangga dan organisasi regional pun mengecam kudeta terbaru di kawasan Afrika Barat. Militer mengumumkan Jenderal Horta Intaa sebagai kepala pemerintah militer dalam sebuah pernyataan resmi yang diumumkan melalui siaran televisi. Intaa yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Angkatan Darat akan memimpin masa transisi selama 1 tahun. Langkah ini menguatkan pengambilan alihan kekuasaan oleh militer setelah pemilu presiden yang memicu ketegangan politik. Sementara itu, Umaro Sissoco Embalo yang digulingkan telah tiba di Senegal menggunakan pesawat sewaan pemerintah Senegal. Kementerian Luar Negeri Senegal menyatakan bahwa mereka telah melakukan komunikasi dengan seluruh pihak di Guinea-Bissau dan siap bekerja sama dengan mitra regional untuk memulihkan demokrasi. Guinea-Bissau, salah satu negara paling miskin di dunia, memiliki sejarah panjang kudeta sejak merdeka dari Portugal lebih dari 50 tahun lalu. Negara ini sering dikaitkan dengan peredaran narkoba antar benua yang diduga memperparah krisis politiknya. Beberapa jam setelah oposisi menyerukan protes untuk menuntut publikasi hasil pemilu, junta militer melarang semua aksi protes dan segala kegiatan yang dinilai mengganggu ketertiban. Dalam pernyataan terpisah, Intaa menyalahkan ketidakmampuan politisi dalam meredakan suhu politik sehingga memicu intervensi militer. Kecaman datang dari berbagai negara termasuk Prancis. Ketua Komisi Uni Afrika, Mahmoud Ali Yusuf, menuntut pembebasan tanpa syarat terhadap Embalo dan tokoh lain serta menghormati proses pemilu. Meski situasi politik tegang, kondisi di ibu kota Bissau kembali normal. Toko-toko kembali buka dan transportasi publik beroperasi seperti biasa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Hujan musim dingin yang mengguyur wilayah Gaza membawa penderitaan baru bagi warga Palestina yang telah 2 tahun hidup dalam dampak perang. Ribuan tenda terendam banjir, warga terpaksa menyelamatkan barang yang tersisa, sementara keterbatasan bantuan makin memperburuk situasi. Anak-anak dan keluarga di Deir al-Balah terlihat menggayung air lumpur dari tenda mereka, berusaha menyelamatkan apapun yang masih dimiliki setelah perang berkepanjangan. Warga menyalahkan Israel maupun Hamas karena kondisi buruk yang mereka hadapi, meski ada gencatan senjata. Sementara itu, juru bicara Hamas Hazem Kazem di Telegram menyebut Israel menghambat segala upaya
untuk meringankan bencana kemanusiaan di Gaza melalui pembatasan bantuan. Organisasi kemanusiaan memperingatkan bahwa musim hujan akan memperparah kondisi, terutama dengan kurangnya tenda dan infrastruktur dasar. Sebagian besar dari 2 juta lebih penduduk Gaza sekarang hidup di tenda atau shelter darurat tanpa sistem sanitasi layak. PBB menyebut 13.000 tenda rusak sepanjang pekan terakhir. Organisasi kemanusiaan sudah mulai mempersiapkan tenda musim dingin sejak Oktober dan telah menyalurkan ribuan tenda serta selimut. Namun upaya itu terhambat masuknya bantuan ke wilayah Gaza. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan, bantuan penyelamatan jiwa harus masuk tanpa hambatan dan dalam skala besar. Badan Pertahanan Israel menyatakan sedang menyiapkan tindakan khusus untuk musim dingin dan menyetujui permintaan baru dari organisasi internasional. Mereka menyebut pengiriman akan dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Puluhan perempuan di Bogota turun ke jalan dalam peringatan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Mereka menyampaikan tuntutan tegas agar pemerintah Kolombia bertindak menghentikan femisida yang terus membahayakan hidup kaum perempuan. Puluhan perempuan di kota Bogota menggelar aksi demonstrasi pada Selasa 25 November 2025, memperingati Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, sekaligus menuntut pemerintah Kolombia mengambil langkah nyata untuk menghentikan femisida atau kekerasan hingga pembunuhan perempuan berbasis gender. Rekaman video menunjukkan berbagai kelompok feminis menggelar aksi di sejumlah titik kota, menuntut keadilan bagi 621 perempuan yang telah dibunuh tahun ini. Berdasarkan catatan Observatorium Femisida Kolombia, perwakilan Jaringan Perempuan Nasional Natalia Colibus menyerukan agar korban femisida dan kekerasan terhadap perempuan mendapatkan pendampingan secara komprehensif. Sementara itu, Sekretariat Mobilitas melaporkan petugas lalu lintas diterjunkan untuk mengawasi arus demonstrasi agar tak mengganggu jalan raya. Peringatan ini bermula dari penetapan PBB pada 1993 yang menjadikan 25 November sebagai Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan untuk menghormati ketiga saudara Mirabal yang dibunuh pada 1960 atas perintah penguasa saat itu Rafael Trujillo. Aksi demonstrasi di Bogota ini menegaskan bahwa perjuangan penghapusan kekerasan terhadap perempuan masih jauh dari selesai dan terus mendesak perubahan sistemik di Kolombia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Armada Pasifik Rusia kembali memperlihatkan kapabilitas militernya di Samudra Hindia. Latihan artileri digelar dengan sejumlah kapal perang terlibat, termasuk frigat dan korvet andalan mereka. Kru kapal perang Armada Pasifik Rusia menggelar latihan artileri di perairan Samudra Hindia pada Rabu 26 November 2025. Rekaman video menunjukkan frigat Marshal Shaposhnikov, korvet Gremyashich, dan kapal tanker Boris Butoma melepaskan tembakan dari instalasi A-190 dan AK-630M. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, para pelaut melatih unsur taktis perang laut melawan kekuatan permukaan yang merepresentasikan musuh, serta menyelesaikan beragam tugas latihan tempur sebagai bagian dari agenda latihan. Tak hanya itu, kru kapal juga melakukan latihan mencari dan mengawal target bawah air, serta menghadang serangan kapal tanpa awak dan serangan udara tanpa awak atau UAV. Latihan ini menunjukkan upaya Rusia untuk mempertajam kemampuan tempur dan kesiapsiagaan angkatan lautnya di wilayah Samudra Hindia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim penyelamat masih berjuang memadamkan api besar yang melalap sejumlah menara perumahan di distrik Taipo, Hong Kong. Kebakaran ini menyisakan korban jiwa dan warga yang hingga kini belum ditemukan. Otoritas mengkonfirmasi korban tewas terus bertambah, sementara ratusan warga masih dilaporkan hilang. Inilah video yang memperlihatkan api besar yang membakar gedung-gedung tinggi, sementara asap tebal menutupi langit kota. Puluhan mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Namun kondisi medan yang padat penduduk menyulitkan proses pemadaman dan evakuasi. Seorang warga menjelaskan banyak lansia memilih bertahan di rumah untuk menjaga barang-barang mereka, sehingga tidak meninggalkan lokasi. Warga lain bernama Cheung Tae-hyun mengaku terpaksa mengungsi bersama keluarga di tengah operasi penyelamatan. Ia mengharapkan api segera padam dan warga bisa kembali ke tempat tinggal mereka. Tugas awalnya menangani 28 korban dengan 9 diantaranya dinyatakan meninggal dunia di lokasi.
Seiring waktu, jumlah korban terus meningkat setelah beberapa korban meninggal dalam perawatan di rumah sakit. Otoritas terkini mengkonfirmasi 36 orang tewas, 29 orang masih dirawat di rumah sakit, di mana 7 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, sedikitnya 279 warga dilaporkan hilang dan belum dapat dihubungi. Kebakaran diketahui mulai terjadi pada pukul 14.51 waktu setempat di kompleks Wangfu Court yang memiliki 2.000 unit hunian dan lebih dari 4.600 penduduk. Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai penyebab kebakaran. Upaya penyelamatan dan pencarian korban masih terus berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Donald Trump menegaskan bahwa rencananya untuk mengakhiri perang Ukraina telah disempurnakan dan ia mengirim utusan khusus untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin serta pejabat Ukraina. Langkah ini membuka babak baru diplomasi damai yang langsung mengundang reaksi kuat dari Kiev dan pemimpin Eropa. Dalam keterangannya di pesawat Air Force One, Trump menjelaskan bahwa rencana yang semula terdiri dari 28 poin masih berupa konsep yang terus berkembang. Ia menyebut sudah ada kemajuan yang memungkinkan utusan khusus Steve Witkoff bertemu Presiden Putin di Moskow pekan depan. Putra menantunya Jared Kushner juga disebut berpeluang ikut dalam pertemuan tersebut. Di saat yang bersamaan, Menteri Angkatan Darat dan Driscoll dikirim untuk menemui pejabat Ukraina setelah sebelumnya menggelar pembicaraan dengan perwakilan Rusia di Abu Dhabi. Juru bicara Letnan Kolonel Jeff Tolbert menyatakan pembicaraan berlangsung baik dan delegasi masih optimis. Namun rencana Trump mendapatkan kritik pedas karena dianggap terlalu menguntungkan Moskow. Bagian terpenting dari rencana tersebut menuntut Ukraina melepaskan seluruh wilayah Donbas ke Rusia. Trump meremehkan konsekuensi langkah itu dengan menyatakan bahwa pasukan Rusia pada akhirnya akan mendapatkan wilayah itu juga. Pernyataan itu dibantah sejumlah analis militer. Institute for the Study of War menilai Rusia butuh bertahun-tahun untuk merebut seluruh Donbas berdasarkan kecepatan operasi sejarah terkini. Di tengah perundingan yang berjalan, Rusia melancarkan serangan malam hari terhadap Kiev yang menewaskan 7 orang dan menghantam infrastruktur energi. Serangan balasan Ukraina mengenai wilayah selatan Rusia dan menyebabkan 3 korban jiwa. Perkembangan terbaru juga mencakup bocoran transkrip percakapan telepon antara utusan Trump Steve Witkoff dan penasehat kebijakan luar negeri Putin Yuri Ushakov. Dalam rekaman itu, Witkoff terdengar memberikan arahan mengenai bagaimana sebaiknya Putin menangani panggilan telepon dengan Trump. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Angkatan Laut India resmi mengoperasikan kapal perang terbaru, Ins Mahe, kapal pertama di kelas anti kapal selam perairan dangkal yang dirancang dan dibangun sepenuhnya di dalam negeri. Upacara peresmian digelar di galangan kapal Angkatan Laut di Mumbai dan menandai langkah baru India dalam memperkuat kedaulatan pertahanan maritim. Upacara peresmian Ins Mahe dipimpin Wakil Panglima Komandan Barat Angkatan Laut India Krishna Swaminathan di Mumbai pada Senin 24 November 2025. Dalam pernyataannya, dirinya menegaskan bahwa pengoperasian Mahe menjadi babak baru dalam upaya India mencapai kemandirian di bidang galangan kapal, senjata, sensor komunikasi, dan juga teknologi peperangan bawah laut. Kepala Staf Angkatan Darat India, Jenderal Upendra Dwivedi, juga hadir sebagai Kepala Angkatan Darat pertama yang mengikuti peresmian kapal perang Angkatan Laut. Dalam pidatonya, Dwivedi menyebut bahwa Mahe sebagai simbol kemampuan India menjaga dominasi di perairan dekat, serta bukti kemampuan dalam merancang dan membangun alutsista kompleks dengan teknologi dalam negeri. Kapal ini dibangun oleh Cochin Shipyard Limited dengan komponen lokal lebih dari 80%. Mahe memiliki panjang 78 meter, bobot sekitar 1.100 ton dan juga dilengkapi senjata diantaranya torpedo penjajak suara, peluncur roket multiperan dan juga rel penabur ranjau. Dengan kecepatan maksimum hingga 25 knot, Mahe masuk dalam deretan kapal cepat India yang dirancang untuk operasi anti kapal selam di perairan dangkal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ketegangan di tepi barat memuncak setelah militer Israel melancarkan operasi berskala besar di wilayah Tubas. Pasukan Israel masuk ke pemukiman warga dan menguasai sejumlah titik strategis. Operasi ini disebut sebagai bagian dari upaya kontraterorisme, namun menimbulkan dampak langsung terhadap warga setempat, termasuk penggerebekan rumah dan penutupan sekolah. Tentara Israel melancarkan operasi militer berskala besar di wilayah Tubas di tepi barat bagian utara pada Rabu 26 November 2025. Rekaman video memperlihatkan pasukan Israel bergerak di jalan-jalan kota, sebagian membawa senjata mesin dan peluncur anti-tank.
Sejumlah jalan diblokir kendaraan militer, sementara gundukan tanah digunakan untuk menutup akses warga. Seorang saksi mata Abdallah Darakmeh menjelaskan pasukan Israel menggerebek dan menggeledah banyak rumah, bahkan mengusir seorang ibu dan anak-anaknya dari tempat tinggal mereka. Rumah tersebut dikabarkan diambil alih oleh pasukan Israel. Sebelumnya, militer Israel melalui saluran resmi Telegram mengumumkan operasi ini dilakukan bersama Dinas Keamanan Sinbad dan pasukan pengawalan terbatas. Media Israel mengutip pernyataan bahwa operasi bertujuan mencegah terorisme berkembang di kawasan tersebut. Di sisi lain, media Palestina melaporkan pasukan Israel masuk ke Tubas dengan unit militer yang didukung bulldozer, serta helikopter yang terbang rendah saat rumah warga digerebek. Klub tahanan Palestina melaporkan lebih dari 60 penangkapan terjadi selama operasi berlangsung. Dinas Pendidikan Tubas juga mengumumkan penutupan semua sekolah dan pendidikan anak demi keselamatan. Sejak 7 Oktober 2023, ketegangan di tepi barat terus meningkat. Menurut data Otoritas Kesehatan Palestina, lebih dari 759 warga Palestina tewas akibat serangan pasukan Israel atau pemukim. Di pihak lain, data resmi Israel menyebutkan lebih dari 26 warga Israel tewas dalam serangan yang dilakukan warga Palestina. Operasi militer di Tubas diperkirakan masih akan berlanjut, sementara warga sipil menjadi pihak paling terdampak dalam konflik berkepanjangan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Informasi kami lanjutkan. Presiden Prabowo Subianto dan Ratu Maksima mengakhiri pertemuan bilateral dengan pertukaran cenderamata di Istana Negara. Momen ini menjadi simbol persahabatan dan apresiasi budaya antara Indonesia dan Belanda. Pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Ratu Maksima di Istana Negara berakhir dengan suasana hangat. Kedua pemimpin kemudian melangsungkan pertukaran cenderamata sebagai simbol kedekatan hubungan Indonesia dan Belanda. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo memberikan vas bunga dari pesisir utara Jawa, kain sutra batik boketan khas Pekalongan bernuansa ungu, serta miniatur rumah adat. Terlihat Ratu Maksima menunjukkan antusiasme, terutama ketika melihat kain batik yang ia puji karena keindahan warnanya. Prabowo juga menyerahkan miniatur rumah adat Tongkonan yang mencerminkan kekayaan budaya Toraja. Sebagai balasan, Ratu Maksima menghadiahkan buku Between the Sea and the Sky karya Jimmy Nelson sebagai bentuk penghargaan. Ia juga memberi hadiah khusus untuk Bobby, kucing peliharaan Prabowo, berupa boneka berjersey oranye yang menjadi warna kebanggaan Belanda. All the Dutch people photographed in their own clothing, but it has a lot of Indonesian influence. So it would be nice for you to see it. Thank you very much. And it's really very nice. Thank you. It's a very nice thing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani melakukan pertemuan bersama delegasi perusahaan Cina, Hong Kong, Korea Selatan, dan Jepang. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko. Dalam rangka memahami visi dan minat para mitra internasional sekaligus menegaskan luasnya peluang kerjasama yang selaras dengan fokus Indonesia dalam menarik investasi yang berkualitas, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani melakukan pertemuan bersama delegasi perusahaan China, Hong Kong, Korea Selatan, dan Jepang. Delegasi tersebut mewakili berbagai sektor strategis, mulai dari pertambangan, energi baru, dan pengembangan kawasan industri, hingga sektor yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, seperti rumah sakit, perangkat medis, kendaraan komersial, estetika kesehatan, serta teknologi smart home. Bertempat di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, pertemuan ini difasilitasi oleh Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko yang menunjukkan keterbukaan Indonesia untuk memberikan kesempatan kerjasama kepada negara-negara tetangga
khususnya yang berada di Asia, agar bisa tumbuh dan maju bersama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang wanita 65 tahun di Thailand mengejutkan petugas kuil ketika ia terlihat masih bergerak di dalam peti mati yang sudah disiapkan untuk kremasi. Peristiwa ini terjadi di kuil Wat Rat Prakongtam di Provinsi Nonthaburi. Sebuah video yang diunggah pihak kuil menunjukkan wanita itu terbaring di dalam peti putih di bak sebuah mobil pick-up. Terlihat sedikit menggerakkan tangan dan kepalanya, membuat petugas yang menyambut kedatangan keluarga tertegun. Pairat Sotop, manajer umum dan keuangan kuil, mengatakan bahwa mereka mendengar ketukan halus dari dalam peti sesaat sebelum proses administrasi kremasi dimulai. Keluarga menjelaskan wanita tersebut telah terbaring selama 2 tahun dan dinyatakan tak merespon serta diduga berhenti bernafas 2 hari sebelumnya. Sang kakak membawanya sejauh 500 km dari provinsi Phitsanulok ke Bangkok karena ingin donor organ, namun rumah sakit menolak karena tidak ada sertifikat kematian resmi, sehingga keluarga meminta kremasi di kuil, yang juga menolak karena syarat dokumen belum lengkap. Di tengah penjelasan prosedur administratif itulah, petugas kuil mendengar ketukan dan memeriksa kondisi wanita tersebut. Ia masih hidup dan segera diarahkan ke rumah sakit terdekat. Pihak kuil menyatakan, mereka akan menanggung biaya medisnya sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Korea Selatan meluncurkan satelit terbesar pada Kamis dini hari dengan menggunakan roket Nuri. Peluncuran ini menjadi bagian dari 6 misi yang dirancang hingga tahun 2027, sekaligus menegaskan kemampuan Korsel dalam pengembangan teknologi antariksa secara mandiri. Roket Nuri yang merupakan kendaraan peluncur 3 tahap berteknologi domestik lepas landas dari pusat antariksa Naro di Kabupaten Goheng pada pukul 01.55 waktu setempat. Pihak Badan Antariksa Korea menegaskan, roket berhasil menempatkan satelit Sen seberat 516 kg bersama 12 mikrosatelit ke orbit sekitar 600 km di atas permukaan bumi. Sekitar 40 menit setelah peluncuran, satelit utama melakukan kontak pertama dengan stasiun bumi Korea Selatan di Antartika yang mengonfirmasi kondisi normal dan pembukaan panel surya. Setelah itu, satelit menghubungi stasiun di Daejeon di Svalbard, Norwegia, serta melakukan komunikasi ulang dengan King Sejong Station. Hingga Kamis siang, 5 dari 12 mikrosatelit telah melakukan kontak awal dan sisanya dijadwalkan menyusul secara bertahap. Menteri Sains Kyung Hon Bae menyebut peluncuran ini sebagai titik balik karena untuk pertama kalinya, perusahaan swasta Hanwha Aerospace merakit roket Nuri melalui ahli teknologi dari Badan Antariksa Nasional. Bae menegaskan Korea Selatan akan terus mendorong roket generasi baru, misi ekspedisi bulan, serta penjelajahan ruang angkasa jarak jauh. Satelit utama dilengkapi kamera khusus untuk mengamati aktivitas aurora, sensor untuk mengukur plasma dan medan magnet, serta sarana untuk menguji penelitian ilmu hayati di antariksa. Sementara 12 mikrosatelit lainnya dikembangkan oleh universitas dan lembaga riset, mulai dari pengamatan atmosfer bumi, pelacakan sampah plastik di laut menggunakan kamera infrared, hingga pengujian teknologi panel surya dan sistem komunikasi terbaru. Peluncuran ini menjadi yang pertama bagi Nuri sejak Mei 2023, saat roket berhasil mengirimkan satelit observasi seberat 180 kg ke orbit. Secara total, ini adalah misi keempat sejak uji coba pertama pada 2021 yang gagal mengirimkan perangkat uji. 2 misi lanjutan telah dijadwalkan pada 2026 dan 2027 untuk mengejar kemajuan teknologi ruang angkasa di China, Jepang, dan India. Nuri sendiri ditenagai 5 mesin 75 ton pada 2 tahap awal, serta mesin 7 ton pada tahap terakhir yang melepaskan muatan pada ketinggian yang ditentukan. Roket ini menjadi yang pertama dibangun secara primer dengan teknologi Korea Selatan, setelah selama bertahun-tahun negara tersebut mengandalkan peluncuran satelit melalui negara lain sejak era 1990-an. Pusat Antariksa Naro yang menjadi satu-satunya titik peluncuran Korsel sebelumnya mencatat keberhasilan pertamanya pada 2013 dengan roket 2 tahap berteknologi Rusia setelah gagal pada uji coba 2009 dan 2010. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Paus Leo ke-14 mendorong Turki untuk menjadi sumber stabilitas dan dialog dalam situasi dunia yang dipenuhi konflik. Seruan itu disampaikan saat memulai kunjungan luar negeri pertamanya sebagai Paus di tengah upaya internasional mengakhiri perang di Ukraina dan Gaza.
Paus Leo XIV tiba di Ankara pada Kamis 27 November 2025, disambut oleh pasukan kehormatan militer dan Presiden Recep Tayyip Erdogan di Istana Presiden. Di hadapan korps diplomat Turki, Paus menekankan peran strategis Turki sebagai jembatan antara Timur dan Barat, serta titik temu berbagai agama dan budaya. Dalam pidatonya di sebuah perpustakaan di kompleks istana, Paus menyampaikan harapan agar Turki dapat menjadi sumber stabilitas dan perdamaian yang berkepanjangan. Ia menyerukan pentingnya dialog yang kuat dan konsisten demi meredakan ketegangan global. Kunjungan ini hadir di saat Turki menempatkan dirinya sebagai pihak penghubung dalam upaya mengakhiri konflik di Ukraina dan Gaza. Ankara sebelumnya menggelar sejumlah putaran perundingan dengan Rusia dan Ukraina, serta menawarkan peran dalam pasukan stabilisasi di Gaza. Paus Leo XIV tidak menyebut secara spesifik konflik terkait, namun mengutip pernyataan Paus Fransiskus yang menyebut perang-perang di dunia saat ini sebagai Perang Dunia Ketiga secara bertahap. Ia mengingatkan bahwa sumber daya yang dihabiskan untuk senjata seharusnya dipergunakan untuk memerangi kelaparan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Dalam sambutannya, Presiden Erdogan menegaskan bahwa isu Palestina adalah kunci perdamaian regional. Ia mendorong penguatan gencatan senjata di Gaza, perlindungan warga sipil, dan kelancaran bantuan kemanusiaan ke daerah tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Biro Penyidik Federal atau FBI mulai menghubungi sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat untuk menjadwalkan wawancara terkait video mereka yang menyerukan agar pasukan Amerika menolak perintah yang disebut ilegal. Langkah ini muncul di tengah penyelidikan Pentagon terhadap Senator Mark Kelly dan tuduhan sedisi oleh Presiden Donald Trump yang menyulut gejolak politik di Washington. Dalam video yang tersebar luas, Senator Mark Kelly yang merupakan mantan pilot tempur dan astronot menyampaikan bahwa pasukan bisa menolak perintah yang dianggap ilegal. Sejumlah anggota Demokrat lainnya yang juga merupakan veteran militer dan komunitas intelijen mengajak pasukan untuk tetap memegang teguh hukum dan konstitusi. Mereka tidak menjelaskan situasi atau perintah spesifik dalam video itu, namun dalam kode hukum militer, pasukan memang diwajibkan menolak perintah yang secara jelas melanggar hukum. Meskipun mereka dapat dihukum apabila ternyata perintah tersebut dinilai sah secara militer. Pentagon kemudian mengumumkan bahwa Senator Kelly sedang disidik atas dugaan pelanggaran hukum militer terkait video itu. Di saat bersamaan, Presiden Donald Trump melontarkan tuduhan berat di media sosial, menyebut para anggota Demokrat tersebut melakukan sedisi dan menyatakan perbuatan itu dapat dihukum mati. Setelah tuduhan itu menyebar, seluruh lawmaker yang muncul dalam video mengkonfirmasi bahwa FBI telah menghubungi mereka untuk menjadwalkan wawancara. Hal itu memicu spekulasi bahwa ada penyelidikan federal yang lebih luas terkait konten dan konsekuensi hukum dari video tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro ditangkap polisi federal pada Sabtu 22 November 2025 atas dugaan merencanakan pelarian untuk menghindari hukuman penjara 27 tahun. Penangkapan ini membedah kembali polarisasi politik Brasil di tengah proses hukum yang telah berlangsung selama setahun terakhir. Dalam penggerebekan mendadak di rumahnya, agen federal membawa Bolsonaro ke markas polisi federal di Brasilia. Perintah penangkapan dikeluarkan Hakim Agung Alexander de Moraes yang mengawasi kasus upaya kudeta setelah kekalahan Bolsonaro pada pemilu 2022. De Moraes memerintahkan penangkapan preventif setelah memergoki pelanggaran monitor kaki Bolsonaro pada pukul 00.08 waktu setempat. Meski tim kuasa hukumnya membantah, laporan petugas penjara menyatakan Bolsonaro mengaku pernah menggunakan alat las untuk membuka perangkat tersebut. Dalam sebuah video pengadilan, Bolsonaro terdengar mengakui upaya merusak monitor kaki. Dengan penutup perangkat yang terlihat rusak parah, tokoh berusia 70 tahun itu sebelumnya ditempatkan dalam tahanan rumah karena dianggap risiko melarikan diri. Penangkapan terjadi pada sekitar pukul 6 pagi, dipastikan oleh asisten Bolsonaro, Andrieli Sirino. Sementara itu di luar markas polisi federal, situasi memanas. Pendukung dan penentang Bolsonaro berkumpul sejak pagi hari. Sebagian warga merayakan penangkapan tersebut, sementara loyalisnya menggelar aksi doa. Polisi berusaha menjaga agar dua kelompok tersebut tidak bentrok. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Meksiko meluncurkan rencana besar untuk membangun superkomputer baru yang diklaim akan menjadi yang paling kuat untuk di seluruh Amerika Latin. Proyek ini disebut akan membuka pintu bagi Meksiko untuk masuk lebih dalam ke dalam pengembangan kecerdasan buatan serta meningkatkan kapasitas pengolahan data yang selama ini belum dimiliki.
Superkomputer baru ini akan disebut Coatlicue, mengambil nama dari Dewi Tanah dalam tradisi Meksiko. Menurut Jose Merino, Kepala Badan Telekomunikasi dan Transformasi Digital, daya hitungnya diprediksi mencapai 314 petaflops atau lebih dari 314 kuadriliun operasi per detik. Angka ini jauh melampaui superkomputer terkuat di Brazil yang saat ini memiliki kapasitas 2-3 petaflops. Presiden Claudia Sheinbaum menyampaikan bahwa lokasi pembangunan masih dalam pertimbangan namun konstruksi dijadwalkan dimulai tahun depan. Dalam konferensi, Sheinbaum menyatakan antusiasmenya terhadap proyek ini, menekankan bahwa superkomputer tersebut akan memampukan Meksiko untuk masuk secara penuh ke era AI dan pengolahan big data dalam skala yang selama ini belum dapat dilakukan. Merino menjelaskan bahwa superkomputer terkuat Meksiko saat ini hanya mampu mencapai 2-3 petaflops. Artinya Coatlicue akan meningkatkan kapasitas nasional secara eksponensial. Bagi pemerintah ini merupakan investasi strategis untuk memajukan penelitian, inovasi, dan kemandirian teknologi. Proyek ini diharapkan dapat menarik kemitraan internasional, mendorong ekosistem digital baru, dan menempatkan Meksiko di barisan depan dalam pengembangan teknologi canggih di kawasan. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, teknologi robotik kembali mencatatkan sejarah dunia. Cina berhasil memecahkan rekor Guinness untuk perjalanan terjauh yang dilakukan oleh robot humanoid. Robot bernama Agibot A2 menempuh perjalanan dari Suzhou hingga Shanghai dengan jarak mencapai 106 km dalam waktu 3 hari. China mencatatkan prestasi baru melalui robot humanoid Agibot A2. Rekor dunia Guinness resmi diberikan pada 20 November 2025 setelah robot ini menyelesaikan perjalanan sejauh 106 km dari gerbang Oriental Gate di Jinji Lake Suzhou menuju Bund di Shanghai dalam waktu 3 hari. Sepanjang perjalanan, rekaman video memperlihatkan Agibot A2 melintasi jalan perkotaan, jembatan, trotoar, hingga medan berbatu. Robot ini mampu menavigasi lampu lalu lintas, hambatan, kerumunan orang, serta berbagai kondisi medan secara otonom sesuai aturan lalu lintas. Perjalanan selama 56 jam itu melibatkan 15 kali penggantian baterai dan 2 kali istirahat. Usaha ini menjadi tonggak sejarah baru dalam daya tahan dan keandalan robot berkaki 2. Dalam pernyataannya, Agibot A2 mengungkapkan telah menjelajahi sudut-sudut kota dan menemukan banyak pengalaman baru selama perjalanan. Robot itu juga bercanda mengatakan kakinya terasa kebas, namun menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kreativitas para insinyur yang tanpa batas. Pencapaian Agibot A2 dianggap sebagai titik awal penting bagi industri robotik dan lahirnya generasi robot masa depan yang lebih mandiri dan tangguh. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah pulau pasir tak berpenghuni di kota Ulsan, Korea Selatan mendadak jadi destinasi wisata malam yang memikat para turis. Pulau Gyeongseong kembali membuat instalasi media art di malam hari, menjadikan alam sekitarnya layaknya galeri cahaya terbuka. Kota pantai Ulsan di Korea Selatan menarik ribuan wisatawan setelah Pulau Gyeongseong kembali dibuka instalasi seni media pada malam hari. Rekaman video pada Senin 24 November 2025 menunjukkan cahaya fluoresan yang menerangi garis pantai, batuan, dan pohon di sekitar pulau, mengubahnya menjadi kanvas raksasa yang hanya dapat dicapai melalui jembatan sementara selama jam kunjungan. Para pengunjung mengaku terpesona, menyebut pengalamannya menyaksikan seni media untuk pertama kali sangat berkesan. Mereka menyebut penampilan pulau di malam hari terasa mistis dan surreal, seolah menyaksikan pandangan dari dunia lain. Salah satu atraksi utama adalah Sleeping Sun, sebuah instalasi yang seolah menampakkan matahari yang bernafas di bawah lautan malam. Dirancang untuk memperkuat identitas pulau sebagai tempat di mana alam dan cahaya hidup bersama. Sejak dibuka untuk umum pada 2022, pulau pasir tanpa penghuni ini cepat mendapatkan popularitas karena suasana alamnya yang mistis. Versi instalasi terbaru sekarang menawarkan kurasi seni yang lebih beragam, terinspirasi dari mitologi pulau, menghadirkan gagasan bahwa seluruh cahaya di dunia berkumpul di Myeongseong-do. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup sorotan dunia edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.